Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama Ibu Olivia Anissa Tiffany. Di video yang kali ini akan kita pelajari itu adalah materi bab kedua di Matematika Wajib kelas 11 ya. Ini sebenarnya materi dua pertemuan tapi digabung jadi satu. Jadi kita akan membahas tentang pengertian, notasi, ordo, jenis-jenis matriks, transpos, dan kesamaan dua matriks. Sebelumnya kita harus ketahui dulu kompetensi dasar pada video kali ini. Kompetensi pengetahuannya ada di KD 3.2, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Kompetensi keterampilannya ada di KD 4.2, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan matriks, kesamaan matriks, dan transpos matriks. Baru kita lanjut ke pengertian matriks. Nah, matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom serta diletakkan di antara dua tanda kurung. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Contohnya, nah ini tadi ya, notasi matriksnya disimbolkan dengan huruf kapital. Di sini contohnya huruf kapitalnya A. Terus disusun secara persegi, kalau yang ini, nanti ada lagi yang persegi panjang ya. Tapi nanti kalian bisa lihat sendiri di contoh-contoh selanjutnya. Lalu ditutup dengan dua kurung ya. Kurungnya bisa kurung yang bentuknya kayak gini melengkung, atau juga kurung yang kotak. Nah ini terserah aja, bebas kalian mau pakai yang mana. Unsur-unsur matriks. Nah di dalam matriks, jadi matriks itu kan tadi penulisannya kayak tadi tuh. Tapi bentuk umumnya tuh kayak gini. Nah jadi kita bahas dulu, ada baris. Baris adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan secara mendatar atau horizontal. Nah kayak A11, A12, A13, ini kan ditulisnya secara mendatar nih, ke samping. Nah itu namanya baris. Di dalam satu matriks itu nanti ada beberapa baris. Ditulisnya ke bawah gitu ya. Kalau penulisan barisnya itu ke samping, jadi susunan bilangannya ditulisnya secara ke samping. Tapi per barisnya itu susunannya ke bawah ya. Jadi kebalikannya tuh. Jadi ini 1, 2, 3 ini nulisnya ke samping ya. Oh ini baris yang pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga begitu. Lalu ada lawannya atau kebalikannya, yaitu si kolom. Bagian susunan bilangan yang dituliskan secara tegak atau vertikal. Jadi kalau kita nulisnya ke bawah gitu ya, tegak ke bawah kayak A11, A21, A31. Nah, yang ke bawah ini namanya kolom. Tapi dia disusunnya ke samping, nempelnya tuh ke samping-samping gitu ya. Nanti kalian bisa lihat ciri-cirinya sendiri di contoh-contoh yang lainnya juga. Lalu ada yang namanya unsur atau elemen. Bilangan-bilangan yang menyusun matriks. Nah, yang di dalam sini nih, yang tadi A11, A12, A13, dan seterusnya ini namanya elemen. Bilangan-bilangan yang menyusun suatu matriks. Nah, setiap elemen ini ada nomor-nomornya nih, A11, A12, A13, A21, A22, A23. Ini punya artinya seperti ini. Nah, kalau misalnya angka yang pertama itu menunjukkan baris, sedangkan angka yang kedua adalah menunjukkan kolom. Sehingga kalau A11 artinya dia elemen yang ada pada baris 1 dan kolom 1. Atau contoh lainnya yang ini. Nah, ini adalah elemen yang ada pada baris 2 dan kolom 3. Jadi barisnya, baris kedua nih, 1, 2, tuh dia ada di 2. Tapi kalau secara kolom dilihatnya, dia ada di ketiga, 1, 2, 3. Nah, jadi ada di sini nih. Elemen baris 2 dan kolom 3. Jadi baris dulu baru kolom. Nah, lalu kita ke ordo. Tadi kalau misalnya kalian lihat ada di sini nih, M kali N. Nah, ini ordo. Apa itu ordo? Ordo matriks bisa juga disebut sebagai ukuran matriks. Ordo matriks adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Jadi penulisannya gini ya. Banyak baris kali banyak kolom. Tuh kayak gini. Sehingga matriks berordo 2 kali 3 memiliki arti bahwa matriks tersebut terdiri 2 baris dan 3 kolom. Banyak elemen suatu matriks juga dapat ditentukan dari ordo matriks tersebut. Banyak elemen suatu matriks adalah hasil kali dari banyak baris dan kolom.
Dengan demikian, matriks berordo 2 kali 3 mempunyai 6 elemen. Biar paham, kita ke contohnya. Nah, contohnya adalah matriks A. Ini dia punya 2 baris, 1, 2. Oh, berarti 2. Lalu kolomnya juga 2, 1, 2. Jadi sehingga dia berordo 2 kali 2. Lagi, kalau misalnya yang ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga barisnya 3 nih. Lalu kolomnya 1, 2. Secara mendatarnya ditulisnya ada 2. Jadinya 3 kali 2. Begitu juga dengan matriks yang C. Lihat nih, dia cuma punya berapa baris? 1 doang ya. Ke sampingnya tuh cuma ada 1. Jadi ini barisnya 1. Sedangkan kalau misalnya kita lihat secara vertikal, ini ada 1, 2, 3. Tuh, jadinya 1 kali 3. Semoga paham nih ya tentang ordo matriks. Jadi kita lanjut lagi ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ini ada banyak dan kalian harus lihat ciri-cirinya masing-masing ya. Yang pertama adalah matriks baris. Artinya matriks yang mempunyai satu baris. Kalau kalian lihat, dia tuh cuma punya satu baris saja. Seolah-olah dia nggak punya kolom. Padahal sebenarnya ada kolomnya ya. Kolomnya ya tergantung nih banyaknya bilangannya ada berapa. Kalau ini kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Tapi ciri-ciri dari matriks baris adalah ya tadi punya satu baris. Begitupun dengan matriks kolom. Berarti dia adalah matriks yang mempunyai satu kolom. Jadi dia cuma ada angka yang tegak hanya 1. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi mendatar, itu dia punya 3. 1, 2, 3. Yang ketiga, matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Kalau kita lihat secara mendatar gitu ya, si baris, ini barisnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Kalau kolom yang tegak ya, 1, 2, 3. Sehingga jumlah baris dan kolomnya sama ya, sama-sama 3. Jadi kalau kalian ketemu sama matriks yang ordonya 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4, itu berarti matriks persegi. Lanjut ke matriks segitiga atas. Matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi kalian harus tahu dulu, oh ternyata yang disebut dengan matriks segitiga atas adalah matriks persegi dulu nih. Baru habis itu matriks persegi yang gimana sih yang termasuk ke segitiga atas? Yang tadi katanya di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini diagonal utama. Ya, diagonal utama itu yang ini. Katanya di bawah diagonal utamanya tuh 0. Nah, jadi matriks segitiga atas artinya adalah segitiga yang atasnya ada angkanya. Sedangkan yang bawahnya nggak ada angkanya. Gitu ya. Ada juga nih lawannya. Matriks segitiga bawah. Sama kayak tadi. Tapi sekarang diagonal utamanya tuh, di atas diagonal utamanya tuh angkanya 0. Kalau tadi kan angka. Jadi dia angka biasanya tuh ada di bawah ya. Sehingga namanya segitiga bawah. Lalu ada matriks diagonal. Matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya tidak 0. Dan semua elemen lainnya 0. Artinya dia cuma punya diagonal utama. Gitu ya. Jadi matriks yang punya diagonal utama doang. Namanya matriks diagonal. Tapi ingat dia harus matriks persegi. Jadi kalau matriksnya bentuknya tidak persegi. Atau ordonya antara baris dan kolomnya tidak sama, berarti dia tidak bisa disebut sebagai matriks diagonal ya. Lanjut. Matriks identitas. Matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Berarti yang tadi nih diagonal utamanya semuanya 1, sedangkan yang lainnya adalah 0. Tadi yang lainnya 0 itu ciri-cirinya dari si matriks diagonal ya. Lanjut lagi ke matriks skalar. Matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya mempunyai bilangan yang sama. Jadi agak mirip sama identitas, tapi kalau identitas itu khusus 1, sedangkan kalau skalar itu angkanya terserah berapapun, yang penting sama. Nah, kita lanjut ke materi yang sebenarnya ada di pertemuan kedua. Transpose matriks. Transpose matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpose matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Dengan demikian, matriks A dengan ordo M kali N memiliki transpose A, terus kayak ada pangkat T gitu di atas, N kali M. Artinya terbalik nih, jumlah baris dan kolomnya. Transpose matriks A dinyatakan dengan A petik atau A pangkat T gitu ya. Nah, matriks yang memenuhi A sama dengan A pangkat T atau matriks yang awalnya dengan yang sudah ditranspose-nya itu sama, berarti itu bisa kita sebut sebagai matriks simetri. Contohnya, matriks A, kita punya kayak gini nih matriksnya.
Ini kalau kalian lihat ordonya adalah 3 kali 2 ya, karena menurut si barisnya nih 1, 2, 3, dan kolomnya adalah 1, 2. Jadi 3 kali 2. Sedangkan setelah ditranspos, itu jadi kebalik. Barisnya jadi ada 2, 1, 2, dan kolomnya jadi ada 3. 1, 2, 3. Cara mencari transposnya adalah kita lihat yang tadinya baris berubah jadi kolom. Tadi di sini kan ditulis ya. Tuh, elemen pada baris menjadi elemen pada kolom. Berarti yang tadinya baris, kita tulisnya menjadi kolom. Ini juga sama, baris, kolom. Baris, kolom. Dah. Sehingga kita dapat deh transpos dari matriksnya. Lanjut lagi ke samaan dua matriks. Matriks A dengan elemennya dinyatakan tuh A, I, J gitu ya. I untuk baris, J untuk kolom. Dikatakan sama dengan matriks B dengan unsurnya B, I, J. Jika dan hanya jika, yang pertama, ordo matriks A dan matriks B itu sama. Yang B, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Artinya kalau misalnya ada A, I, J, itu sama dengan B, I, J gitu ya. Untuk semua nilai I dan J. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah letak elemennya sama. Kalau tadi A-nya 1, 1, berarti dia nilainya juga harus sama dengan B, 1, 1. Begitu juga dengan misalnya elemen pada baris 2 kolom 3 gitu ya. Berarti A 23 itu harus sama dengan B 23. Biar lebih jelasnya nanti kita ke contoh, tapi ke sini dulu. Matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Jadi kesamaan dua matriks ini bisa kita sebut dengan persamaan matriks gitu ya. Karena pakainya tanda sama dengan. Nah, contohnya. Diketahui matriks A 24 X 5 dan matriks B-nya 2, terus di sini 2X plus Y, ini 1 sama 5. Jika A sama dengan B, maka tentukanlah nilai X dan Y. Berarti kita balik lagi yang tadi. Ingat kalau posisi suatu unsur atau elemen pada matriksnya itu sama, berarti nilainya juga harus sama. Jadi dari sini nih, dari persamaan di atas, kita dapatkan yang pertama ada 2 sama dengan 2. Dapatnya dari mana? Dari sini nih. Tuh. Posisinya sama ya. Jadi yang posisinya sama kita sama denganin. Lalu ada lagi X sama dengan 1. Dapatnya dari mana? Dari sini. Tuh, posisinya sama juga kalau kalian lihat. Ada lagi 4 sama dengan 2X plus Y. Ini juga sama, dapetnya dari sini ya. Tuh, posisinya sama, begitu juga dengan si 5. Dapetnya dari sini, 5 sama dengan 5. Tapi, kita balik lagi, yang mau kita cari adalah X dan Y. Kita fokus ke persamaan yang ada X dan Y-nya. Berarti hanya yang ini ya. Nah, dari yang sini, ternyata kita udah dapet, oh nilai X-nya ada nih. X-nya sama dengan 1. Kalau udah dapat salah satunya, berarti kita bisa substitusi ke persamaan lainnya, ke yang ini. Kita substitusi artinya mengganti atau memasukkan. Kita ganti X-nya jadi 1, sehingga jadi kayak gini. Tuh, 4 sama dengan 2 kali 1 plus Y. 2 kali 1 berapa? 2. Berarti 4 sama dengan 2Y. Atau, 2-nya pindah ruas ya, jadi min 2, jadi 4 min 2 sama dengan Y. 4 min 2 berapa? 2, betul. Berarti langsung Y-nya sama dengan 2. Nah, kita dapat deh nilai Y-nya sama dengan 2. Berarti kita sudah selesai, kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya dari kesamaan dua matriks di sini. Jangan lupa pakai jadi. Nilai X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Biar lebih paham lagi, karena bentuk kesamaan dua matriks ini agak macam-macam dan beragam contoh soalnya. Nah, contohnya diketahui P 2, terus X plus Y, X min Y, 5, dan Q 2, 1, 3, 5. Jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y. Kalau kalian perhatikan, ini juga sama persis kayak tadi. Setiap unsur elemen yang posisinya sama, nilainya juga harus sama. Tapi kita fokus ke yang ada X dan Y-nya aja, sehingga kita hanya pakai yang ini. Tuh ya. Jadi Ibu udah tandain mana yang sama gitu ya, warna-warnanya. Kita pakai hanya yang ada X dan Y-nya. Hanya dua ini. Berarti X plus Y sama dengan 1. Ada juga X min Y sama dengan 3. Nah, yang ditulis hanya persamaan yang memuat X dan Y. Ini ditulis ya, karena nanti kalian bisa lihat PPT-nya. Kita lihat ternyata kita nggak bisa langsung dapat nilai salah satunya nih. Kalau yang tadi kan kita langsung dapat nilai X-nya. Ternyata kalau yang di sini nggak bisa nih. Kalau nggak bisa, berarti kalian bisa pakai cara SPLDV. Apa tuh? Sistem persamaan linier dua variabel yang mana sih, Bu? Yang pakai ini loh, eliminasi dan substitusi.
substitusi. Menghilangkan salah satunya dulu, nanti kalau udah dapat salah satunya lagi, baru kita substitusi. Nah, kita lihat nih, ada X plus Y sama dengan 1, X min Y sama dengan 3. Syaratnya eliminasi adalah koefisien yang mau kita hilangkan itu harus sama. Kebetulan ini sama semua ya, angkanya ini 1, 1, ini juga 1, ini juga 1 gitu ya. Jadi bisa langsung kita kurang. Kalau kita kurang, siapa yang hilang? Nah, di sini yang hilang sih X-nya ya, karena X min X habis. Sedangkan Y min Y, nah min ketemu min jadi plus nih. Jadi 1 tambah 1 tuh sama dengan 2. Jadi 2Y sama dengan 1 kurang 3. Jadi min 2. Sehingga Y-nya sama dengan min 2 per 2. Atau Y-nya sama dengan min 1. Jadi kita sudah dapat Y-nya sama dengan min 1. Kalau sudah dapat, seperti biasa kita substitusi ke persamaan yang kita punya. Terserah, mau pakai yang ini atau yang ini. Nah, Ibu pakainya yang atas, persamaan yang 1 ya. Udah Ibu ganti Y-nya jadi min 1. Tuh, Y-nya min 1 diganti ya. Jadi X plus min 1 sama dengan 1. Terus pindah, min 1 pindah jadi plus 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Oke, berarti kita dapat X-nya sama dengan 2. Jangan lupa pakai jadinya. Jadi nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 1. Nah, udah beres nih. Kita tinggal mengerjakan tugas. Nah, tugas pertemuan kali ini udah ada di psikologi kalian. Silahkan dikerjakan. Karena itu soalnya pilihan ganda dan ada di Google Form. Jadi kalian bisa langsung kerjakan di sana. Tapi Ibu juga berharap kalian tulis di buku tulis. Ini nggak wajib ya. Tapi hanya untuk pembelajaran kalian sendiri. Jadi kalian catat di buku kalian soalnya, jawabannya, caranya, gunanya buat apa, gunanya untuk kalian belajar lagi nanti ketika mau ulangan atau ujian. Gitu ya. Jadi kalian akan lebih paham kalau ditulis. Walaupun tidak wajib. Ibu berharapnya sih kalian bisa mandiri tanpa Ibu suruh gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, berarti kita selesai kali ini videonya. Ibu tutup ya. Semoga kalian pahami seperti biasa. Jangan lupa absen, mengerjakan tugas, dan tanya kalau enggak tahu. Insya Allah akan selalu Ibu balas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.